saya membagi nasi bungkus pada para pemulung yang ternyata mereka bekerja sampai larut malam sekali. Jadi itu sesuatu yang buat saya tuh baru dan menyentuh ya. Kok ada orang pada tengah malam seperti ini masih memulung sampah. Saya Ahmad Baikuni, saya lulusan astronomi ITB. Saya bekerja di Mizan. Saya diundang oleh Mas Didi Watunadi ini sebagai tamu di sini, sebuah kehormatan bagi saya. Karena saya ini kalau mau dibilang sebagai pekerja sosial itu kelasnya kelas RT sebetulnya. Tapi karena menurut Mas Didi ini bisa menginspirasi, kalau dengan alasan itu saya kira berharga lah mungkin ya, mungkin sedikit banyak bisa diambil hikmahnya gitu ya. Saya berbagi nasi bungkus setiap malam Jumat ya, itu saya mulai sekitar 4 tahun yang lalu di daerah Asam Manik. Waktu itu saya membagi nasi bungkus pada para pemulung yang ternyata mereka bekerja sampai larut malam sekali. Jadi itu sesuatu yang buat saya tuh baru dan menyentuh ya. Kok ada orang pada tengah malam seperti ini masih memulung sampah. Dan itu sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang ya. Bayangin jam 10, jam 11 orang masih menarik gerobak itu. Dan itu jelas bukan satu perbuatan yang direkayasa ya. Atau misalnya mereka acting misalnya menarik kereta berpura-pura itu sebetulnya menunggu bantuan. Tidak mungkin kalau jam 10-11 itu. Dan kemudian kegiatan itu saya upload di media sosial dan ternyata banyak simpatisan. Akhirnya yang semula itu nasi bungkusannya 10 bungkus pada malam-malam pertama gitu ya, berkembang jadi 50 dan akhirnya 100 gitu ya. Oke, Mas Baikuni atau ini Mas sering dipanggil Mas Bek ya. Oh, Mas Bek. Kira dulu waktu nasi bungkus itu apa yang pertama kali menggerakkan gitu ya? Kok akhirnya udahlah aku pengen bagi nasi bungkus. Apa yang terjadi Mas waktu itu? Sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Kalau kita orang Islam kan selalu dikasih nasihat bahwa amal-amal pada hari Jumat atau semalam Jumat itu kan amal utama yang akan digandakan pahalanya. Jadi saya suatu momen itu saya bertekad tiap malam Jumat mau membagi nasi bungkus. Sebenarnya sangat sederhana. Motivasinya apa? Motivasi saya barangkali ya ibadah gitu ya, berbagi sedikit kebahagiaan gitu ya. Bahwa pada akhirnya berkembang menjadi sekarang menurut saya itu patut disyukuri ya. Nah kemudian kembali ke yang tadi ya, bahwa setelah saya sekitar setahun itu berbagi 100 nasi bungkus kurang lebih ya ke sekitar Asam Manik di Cadas alun-alun itu, akhirnya saya pindah tempat ya ke rumah sendiri di Pasar Jati. Kemudian saya terpikir kayaknya lebih efektif kalau bantuan itu bukan berupa nasi bungkus ya, karena nasi bungkus harus konsumsi saat itu juga, karena kalau masih bisa berkali sudah nggak segar. Saya terus berpikir untuk mengawali jadi beras ya. Dan kemudian satuan terkecil dari bantuannya, kalau dulu nasi bungkus kan nilainya kurang lebih 10.000 sampai 15.000. Sekarang beras itu satuan minimal adalah 50.000 ya, karena 5 kilo ya waktu itu ya. Nah kemudian ternyata cukup banyak simpatisan dari netizen ya, termasuk dari kawan-kawan saya yang saya kenal, bahkan yang tidak saya kenal itu akhirnya menjadi donatur tetap untuk kegiatan sosial saya ini. Jadi akhirnya jangkauan bantuannya itu meluas ya, termasuk ke teman-teman tunanetra di daerah Timuruh, Batu Nunggal. Itu adalah mereka yang mendapatkan bantuan rutin dari kawan-kawan sebetulnya ya, saya hanya sebagai koordinator. Juga termasuk pihak-pihak yang bisa dikatakan tidak tersentuh oleh kegiatan sosial resmi negara ya, misalnya guru-guru ngaji yang tidak mendapatkan gaji, atau orang-orang sekitar yang mengalami situasi mendesak ya, misalnya sakit keras atau tidak mampu membayar uang kontrakan rumah ya, tidak mampu membayar uang sekolah. Itu termasuk pihak yang selama ini kita bantu ya. Dan saya juga kebetulan anggota dari Odesa ya, Yayasan Odesa yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat di daerah Cimenyan sana. Ya melalui Odesa juga saya ikut membantu sedikit ya dalam kegiatan-kegiatan sosial di sana. Melalui Odesa kita ikut membangun misalnya toilet publik ya, yang mungkin sekarang juga sudah sekitar 40 kegiatan belajar mengajar setiap Sabtu dan Minggu.
juga kegiatan reboisasi, penanaman kelor ya, tanaman apotek hidup ya dan sebagainya. Itu pengembangan masyarakat yang mungkin lebih komprehensif melalui Odesa. Saya nggak salah anggota dari sana. Jadi konten-konten saya itu sebetulnya memang lebih banyak karena prihatin ya melihat situasi masyarakat sekitar, dan saya kira sudah seharusnya ya masyarakat yang terdidik itu harus memberikan kontribusi yang nyata ya. Kita harus menjadi bagian dari civil society yang menggerakkan membantu perkembangan masyarakat ya. Kalau tidak, saya kira akan menjadi sebuah dosa sosial yang serius ya. Tunanetra itu mulai bersentuhan dengan mereka itu kapan Mas? Dan kejadian apa waktu itu? Itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu ada COVID, saya Odesa, kawan saya Odesa sebelum COVID Pak. Sebelum COVID bahkan? Ya, itu namanya Pak Budiana, pengurus Odesa, itu pernah memberi informasi ke saya ada komunitas tunanetra di daerah Batu Nunggal dan mereka mungkin butuh bantuan beras seperti yang saya kelola. Kemudian saya pertama kali diantar oleh Pak Budiana ke sana, dan sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih udah dalam 3 tahun lebih itu menjadi hubungan terus sampai sekarang. Termasuk dalam situasi kemarin COVID ya, COVID yang sangat serius itu kita terus alhamdulillah susah. Itu tunanetra yang memang kebayang ya, tunanetra memijat dan pada waktu COVID di mana dilarang menyentuh orang ya kan. Tuh, benar-benar berapa mereka anggotanya Mas? mereka itu komunitas sekitar 60 orang. 60 orang di seluruh Bandung. Yang mereka kelola. Jadi yang profesinya itu sebagai pemijat ya. Kan tidak setiap tunanetra itu profesinya pemijat. Itu yang mereka mereka itu organisasi tunanetra pemijat gitu ya. Nah, profesinya khas. Oke, luar biasa. Oke, Mas Beko nih, tadi ada nasi bungkus, kemudian berubah menjadi beras ya. Jadi beras rutin, kemudian ada support kepada tunanetra, hal-hal yang insidental ya, butuhkan. Ya, kira-kira apa lagi Mas yang selama ini Saman lakukan lagi di luar itu? Ya, kita juga membantu pengembangan ini ya, komunitas di sekitar. Misalnya di situ itu ada kawan saya, tetangga desa, namanya Kang Asep. Kang Asep ini sebetulnya tadi ya guru ngaji lah di masjid. Tapi kemudian dia punya inisiatif untuk mengembangkan masyarakat melalui gerakan literasi. Jadi dia membuat rumah tahfiz sekaligus plus perpustakaan. Dan situ kita ikut membantu pengadaan buku-buku ya, buku dan pengadaan perpustakaan itu. Jadi kita membantu proyek-proyek sosial sudah berjalan di masyarakat ya. Seperti itu sebetulnya. Jadi masih sangat sederhana. Tapi alhamdulillah karena dukungan dari teman-teman ya, ini gerakannya terus bergulir ya, alhamdulillah. Oke Mas, selama pengalaman ya istilahnya menyalurkan atau berbuat untuk orang-orang di sekitar ini, tentu mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik Mas ya. Mungkin bisa di sharing 1-2 yang menurut Saman bisa jadikan pembelajaran. Ya, jadi saya kadang-kadang ini menguji dalam ya karakter orang-orang yang kita bantu gitu. Misalnya pernah satu kali ada orang yang memang memerlukan bantuan ya kita bantu, kebetulan anaknya itu mengalami kecelakaan, kepalanya pecah gitu ya, dan butuh perawatan segera, tidak melalui jalur BPJS ya, kita bantu pengobatannya. Setelah selesai, dia juga punya beberapa kasus yang membutuhkan bantuan finansial, terus kita bantu juga. Sampai satu momen saya merasa kayaknya orang ini perlu kita lihat gitu, karakternya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah kemudian suatu kali dia mengajukan bantuan, sekali ini saya mengajukan bantuannya bukan bantuan hibah tapi utang. Saya kasih utang, kemudian bisa dibayar dalam 24 bulan. Istilahnya sangat murah sekali, paling sekitar 60.000. Tapi ternyata hanya dengan itu saya mulai kelihatan karakternya. Jadi kalau saya misalnya tagih untuk membayar, dia itu tidak menjawab, ya, tidak merespon, bahkan akhirnya menghindari saya. Ya. Nah itu kadang-kadang saya mengetes karakter orang-orang ini. Kalau memang misalnya orang ini karakternya ada rekayasa atau agak kurang kelihatan tulus gitu ya, itu memang akhirnya bantuannya kita tunda ya, atau kita konversi ke bentuk lain. Jadi misalnya bentuk lain itu misalnya kita tidak ngasih bantuan uang, tapi misalnya
minta dia bekerja dulu untuk membersihkan pekarangan lah, apalah. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak begitu mudah loh untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi kalau memang karakternya itu kurang jujur gitu ya, itu terus terang beberapa juga kita stop sama sekali supaya dia juga berpikir ya bahwa nggak bisa kita itu berhubungan dengan sesama itu dengan sikap-sikap yang tidak tulus, yang penuh rekayasa ya, tidak jujur. Itu akan membuat kita malah tidak dipercaya, akhirnya sulit mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya kita juga reputasi kita juga jelek ya di mata orang lain. Ya. Itu sebetulnya jadi kalau kita bantuan itu saya berusaha sebisa mungkin mengenali orang yang lain dibantu itu secara personal, tahu rumahnya, anaknya berapa, pekerjaannya apa, berapa penghasilan per hari, kesulitannya apa. Jadi bantuan kita itu sebisa mungkin tepat sasaran pada orang yang betul-betul layak dibantu gitu ya. Iya, ya memang ini Mas Kak, di zaman sekarang ini banyak memang ya mohon maaf orang berpura-pura situasi sulit dan sebagainya, padahal sebenarnya ya ada tujuan tertentu atau tidak tulus lah. Tapi di sisi lain tentu ada orang yang memang benar-benar membutuhkan dan perlu kita bantu. Nah ini jadi dalam Islam kan juga ada kewajiban zakat ya, zakat mal. Itu beberapa teman juga akhirnya menaruhkan zakat malnya itu juga melalui saya waktu guru-guru ngaji. Jadi guru-guru ngaji ini kan sebetulnya benteng terakhir dari pendidikan agama atau anak-anak di kampung-kampung yang pertama ya. Kalau Anda misalnya guru ngaji itu tinggal di kompleks yang cukup cukup beradab, barangkali dia akan dapat gaji tetap dari DKM karena DKM-nya punya kas yang cukup. Tapi kalau Anda di kampung, jangan berharap DKM itu bisa memberi guru ngaji itu semacam gaji sama jauh dari itu. Bahkan mereka sering melakukan uang dari kantong sendiri. Kenapa? Untuk pengadaan misalnya buku ngaji Iqra, pengadaan alat bahasa mereka dari uang sendiri. Karena itu mereka itu termasuk yang paling layak mendapatkan perhatian kita gitu ya. Karena mereka itu berjuang di front terdepan dari pendidikan anak-anak itu di kampung-kampung. Mas, ini kan ya tadi banyak aktivitasnya dan rutin ya. Artinya ada memberi beras bahkan udah mungkin 3 tahun lebih ya. Hampir 4 tahun ya ke yang membutuhkan, ke tunanetra, kemudian ada yang baik pondok pesantren, ada juga guru-guru. Ini kan bermacam-macam kegiatan. Ini bagaimana operasionalnya Mas? Kan ini zaman nganter atau gimana? Ya sebetulnya karena saya juga punya keterbatasan waktu ya, teknologi. Biasanya kalau dari guru ngaji yang sekitar rumah, sekitar tempat nggak jauh dari saya, itu mereka akan mengambil saya pada hari tertentu. Umumnya pada pekan pertama tiap awal bulan ya. Jadi mereka saya tahu beras sudah tersedia, tolong diambil gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau untuk tunanetra saya akan mengantar sendiri karena tidak mungkin mereka datang ke rumah saya. Jadi itu rutin. Saya selalu ke Batu Nunggal itu, ke Gumurung itu rutin sebulan sekali bersama teman saya. Kenapa bersama teman saya? Karena untuk membawanya nggak mungkin pakai motor karena kan banyak sekitar 30 bungkus ya, jadi harus pakai mobil. Nanti dari mobil ke gang kecil itu harus pakai motor. Nah itu akhirnya itu kadang-kadang saya karena tadi keterbatasan waktu saya cukup meminta mereka belanja di tempat tertentu gitu ya, misalnya di mana gitu, nanti saya tinggal datang ke sana tuh tinggal bayar saya kadang-kadang gitu. Itu untuk sebenarnya untuk kepentingan praktis saja. Jadi mereka cukup membeli itu yang pondok pesantren ya, pesantren. Nanti saya tinggal membayar pada waktu saya datang di sana. Seperti itu. Jadi bisa diatur supaya segala sesuatu itu enak gitu ya. Seperti itu. Masa di pesantren kita juga udah beberapa bulan ini ya, masa yang lalu kita menanam 100 pohon kelor ya. Dan terutama mungkin yang agak fenomenal itu waktu COVID ya. Jadi COVID itu pesantren itu sekitar 100 santri terkena COVID. Dan efeknya cukup serius. Karena kemudian mereka tidak bisa banyak berkegiatan, mereka mengalami kekurangan termasuk kekurangan makanan dan sebagainya. Alhamdulillah kita melakukan crowdfunding ya, waktu itu mungkin ada sekitar 200-an juta, alhamdulillah bisa kita himpun dari netizen itu, dan kita alhamdulillah bisa memasok beras ya, bahkan pengadaan alat-alat masak yang akhirnya bisa melengkapi untuk kebutuhan rutin mereka, dari panci, kompor, segala macam itu ya. Jadi itu salah satu berkah dari COVID itu kemarin itu untuk pesantren
itu ya, artinya pengadaan alat-alat dapur standar yang selama ini itu sangat kurang, malah pada saat COVID Tercukupi. itu malah tercukupi. Oke, Mas Begoni, artinya kan untuk berbuat seperti ini itu pasti ada satu prinsip ya, ada satu motivasi dalam diri kita yang menggerakkan gitu kan. Karena ini saya yakin bukan masalah nama atau apa, tapi benar-benar karena sudah bertahun-tahun dan sebenarnya mau diberitakan tidak beritakan ya memang terus Mas Begoni udah melakukan itu terus. Apa Mas Begoni yang mendorong Mas Begoni bergerak? Ya karena saya seorang muslim, saya tentu pada di drive atau dimotivasi oleh ajaran agama misalnya. Jadi misalnya salah satu prinsip itu kan khairun nas afa'u linnas. Yang paling baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada sesama. Ya juga banyak hadis misalnya siapa yang tidak menyayangi makhluk di bumi, siapa yang menyayangi makhluk di bumi akan disayangi yang di langit ya. Atau misalnya siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi prinsip-prinsip itu memang sesuatu yang bisa dikatakan saya hayati secara personal ya. Jadi itu sudah menjadi seperti refleks dari dalam diri untuk seperti itu. Jadi bukan menjadi semacam beban atau beban atau kewajiban yang eksternal. Memang ya itu sudah sesuatu yang melekat saja, otomatis gitu ya. Tapi ya terus terang tadi saya tidak bekerja sendiri, saya didukung oleh banyak sekali pihak yang alhamdulillah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada saya gitu ya. Jadi memang seperti ini tentu bukan kerja sosial ya, bukan kerja personal tapi kerja sosial. Dan saya hanya bilang semacam social hub ya, atau penghubung dari jejaring sosial yang ada ini. Dan itu saya kira malah the power of media sosial ya. Jadi kalau orang selama ini mungkin khawatir media sosial ini pasti ada efek-efek negatif, tapi saya kira efek positif sangat banyak. Antara lain ya ini crowdfunding yang saya lakukan melalui media sosial efektif sekali alhamdulillah ya. Akhirnya saya dipercaya bukan hanya oleh orang-orang yang saya kenal pribadi yang pernah ketemu, tapi juga oleh orang-orang yang tidak saya kenal gitu ya. Orang kenal ikut memberikan kepercayaan kepada saya gitu ya. Meskipun tadi skala kegiatan saya kira masih terhitung kelas RT lah. Tapi setidaknya itu sudah sesuatu yang dirasakan manfaatnya dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang selama ini mendapatkan bantuan melalui ini gitu ya. Saya terima kasih buat kawan-kawan yang selama ini mendukung kegiatan saya. Tanpa harus saya menyebut nama-nama di sini satu persatu. Mas Begoni, kira-kira untuk terakhir nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak ya untuk kita semua nih ya, supaya bagaimana ikut juga berkontribusi tentang gerakan-gerakan sosial untuk masyarakat sekitar kita? Ya menurut saya kegiatan sosial ini kalau dibaca secara luas ya itu paling nggak ada 3 macam ya. Satu yang bersifat karitatif ya, itu bantuan langsung pada pihak yang sangat membutuhkan, misalnya orang kesulitan makan, sakit keras ya, kemudian tidak bisa sekolah karena masalah uang. Itu bantuan karitatif itu harus. Mereka sudah berusaha tapi tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang normal yang layak. Jadi karitatif penting ya. Kedua yang menyangkut pengembangan masyarakat. Jadi bantuan karitatif itu kalau kita berhenti pada itu, kondisi masyarakat tidak banyak berubah. Tapi kita harus membangun misalnya kalau satu masyarakat ternyata perlu toilet publik seperti yang kita rasakan di Odessa, itu berarti kita harus membangun sesuatu yang lebih fundamental dari karitatif. Membangun pendidikan anak-anak ya melalui gerakan literasi yang sukarelawan, membangun penghijauan tanaman pangan, kemudian yang itu kebijakan publik ya. Jadi kita sebagai bagian dari masyarakat itu juga ikut mengawasi, mengkritisi, bahkan mungkin menggugat kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat luas. Misalnya apa? Misalnya yang sederhana itu soal bagaimana sumber air di kawasan Bandung Utara itu diperbutkan oleh para pemuda-pemodal, oleh orang-orang kaya untuk kepentingan korporasi gitu, bukan kepentingan masyarakat luas. Juga Bapak Ahmad Begoni dan kawan-kawan berikan balasan yang terbaik dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya.
untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah, walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan, dan menempuh jalan sepi. Ahmad Baikuni adalah salah satunya. Bahkan dia bergerak bukan atas nama yayasan, bukan bergerak dengan komunitas, dia bergerak secara pribadi. Sobat Bangkitan Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.